dengan Rabbil Falaq, dengan Tuhan Al-Falaq. Apa Al-Falaq itu? Qul a'udzu bi Rabbil Falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq atau Rabbul Falaq. Apa yang dimaksud dengan Al-Falaq? Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Isam haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Hasan bin Salih an Abdan ibni Muhammad ibni Aqil bin Jabir qala al-falaq maknanya as-subhu. Al-falaq artinya as-subhu. Qul a'udzu bi Rabbil Falaq. Katakanlah aku berlindung kepada yang memiliki subuh, waktu subuh. Wa ruwiya an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil wa Hasan wa Qatadah wa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi wa bin Zaid wa Malik an Zaid bin Aslam misla hada. Begitu juga apa yang diriwayatkan dari Mujahid dan seterusnya yang tadi saya baca adalah makna al-falaq sama begitu juga, mengartikannya seperti itu. Qala Qurazi wa Zaid wa Ibn Jarir wa hiya kaqawli ta'ala faliqul isbah. Begitupun telah berkata oleh Al-Qurazi seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ya, ayat 96. Allah mengatakan atau Allah berfirman faliqul isbah. Faliqul isbah artinya menyingsingnya pada waktu pagi. Nah, artinya beberapa ulama atau mufassir menafsirkan al-falaq itu adalah waktu subuh. Ada juga yang mengatakan selain atau menafsirkan al-falaq itu bukan waktu subuh, seperti waqala Abu Abdurrahman Al-Habali al-falaq min asma'i jahannam. Jadi dikatakan al-falaq itu adalah min asma'i jahannam, sebagian atau salah satu daripada nama neraka jahannam. Jadi ada mufassir seperti yang tadi kita baca, Abu Abdurrahman misalnya, beliau mengatakan yang dimaksud al-falaq itu adalah jahannam. Qala Ibnu Jarir was-shawab al-qaul al-awwal innahu falaq as-subhi wa hadha huwa as-sahih wa huwa ikhtiyarul Bukhari fi sahihihi rahimahullahu ta'ala. Dan telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir yang paling baik, yang benar menurut Ibnu Jarir, al-qaul al-awwal, yaitu pertanyaan atau perkataan yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah al-falaq di mana as-subh. Walaupun tadi ada yang menafsirkan
al-falaq itu min asma'i jahannam. Tetapi menurut Imam Ibnu Jarir yang benar adalah al-falaq itu adalah as-subh. Begitupun Imam Al-Bukhari menafsirkan al-falaq ini dengan waktu subuh as-subh. Nah, kita bukan mufasir, kita ikut aja lah ulama yang atau dalam bacaan kita ini yang paling sahih, yang paling benar yaitu di mana as-subh. Berarti qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang telah diciptakan. Maksudnya apa? Ai min syarri jami'il makhluqat. Jadi kita berlindung atau diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Syarri ma khalaq, dari keburukan jami'il makhluqat, keburukan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ada jin, ada neraka jahanam, bahkan ada manusia dan ada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi dalam konteks ini adalah yang syarr. Min syarri ma khalaq. Jadi dari efek ataupun dari sifat-sifat buruk yang ditimbulkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baik-baik tidak berlindung. Tapi di dalam ayat ini min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasyiq. Apa itu ghasyiq? Ghasyiq itu adalah bimakna asy-syams idza gharabat, yaitu matahari jika sudah tenggelam. Kalau matahari tenggelam artinya apa? Al-lail artinya malam. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Qatadah, innahu al-lail, yang dimaksudkan dengan ghasib adalah al-lail idza aqbala bizulali, waktu malam yang pada malam itu kemudian datanglah gelap pada malam itu. Ya, umumnya yang namanya malam ketika sinar matahari tenggelam, tidak ada lagi, maka bumi ini akan menjadi gelap. Nah, ketika gelap itulah sebenarnya banyak syarr bermunculan. Biasanya orang kalau melakukan keburukan itu kan maling, merampok, umumnya adalah terjadi pada malam. Orang bermaksiat juga umumnya terjadi pada malam. Setan genderuwo beredarnya itu pada waktu malam. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan
syarri ghasiqin idza waqab. Jadi waktu malam yang gelap gulita atau idza waqab itu adalah al-lail dzahab. Memang makanya kita di menjelang waktu antara menjelang waktu maghrib atau maghrib lah sekitar itu, ya kita diperintahkan kan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan informasi yang diberikan dalam ayat ini dan ditafsirkan tadi bahwa semua keburukan makhluk itu timbulnya, mulai beredarnya itu pada waktu malam. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan an-nafatsat. An-nafatsat itu jamak daripada wanita-wanita yang meniupkan mantra-mantra. Jadi para ahli sihir, ahli dukun-dukun itu juga beroperasinya juga. Nah, secara khusus juga kita diminta untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari wanita-wanita sihir yang meniupkan bukul-bukulnya. Bukul itu ajian-ajian mantra-mantra disertai dengan menyan, bakar-bakar seperti itu. Kita juga diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang mungkin, jadi sihir itu Nabi pun pernah disihir. Nabi Muhammad pun pernah dimantra. Diceritakan di sini baginda Rasulullah SAW pada suatu hari, kita panjang hadisnya, kita potong aja untuk substansinya, intinya diceritakan. Pernah di sini. Jadi seolah-olah bahwa baginda itu didatangi oleh, dia mendatangi istri-istrinya. Gila. Padahal pasti terus cek, baginda nggak ke sana. Berarti kan baginda sendiri, baginda Rasul sendiri bisa kena. Nah, apalagi barangkali kita yang manusia biasa. Makanya kemudian hadis ini mengajarkan kita untuk membaca doa ruqyah. Jadi kita dengar ya sekarang ruqyah syar'iyyah ya. Kita harus di ruqyah.
Dan tentunya yang paling baik adalah kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Kalau bisa dibantu oleh orang lain. Tetapi saya rasa kita para santri kita yang ini, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Kita berlindung, tentunya kan berlindungnya kan bukan kepada orang, tapi sesungguhnya berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat mudah bagi kita pun untuk bisa meruqyah diri kita, untuk kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghilangkan, mengobati pengaruh sihir itu di dalam diri kita. Nah, seperti yang disampaikan dalam salah satu hadis ini, anna Jibril ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ishtakaita ya Muhammad, ishtakaita ya Muhammad, apakah Anda mengeluh sakit atau ada sesuatu yang mengganggu Anda? Kira-kira begitu. Wahai Muhammad, faqala na'am. Maka baginda menjawab, na'am, iya. Ini kayaknya ada yang ngirimin saya, kira-kira begitu. Ini kayaknya ada yang ganggu saya. Maka malaikat Jibril itu ngajarin kepada baginda Rasul. Jadi gurunya Jibril itu, gurunya baginda itu yang menyampaikan itu langsung adalah malaikat Jibril. Maka Jibril ngajarin. Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim min kulli da'i. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku meruqyah atas namamu min kulli da'in yu'lika, segala penyakit yang menyakitimu atau segala penyakit yang menyerang. Wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin, dan dari keburukan setiap orang yang melakukan dengki, wa 'ain, dan setiap orang yang memandang dengan curiga, dengan perasaan iri, dengki dan lain sebagainya. Allah yashfi, dan Allah yang menyembuhkan. Jadi yang meruqyah itu, maaf ya, yang meruqyah itu adalah langsung Jibril. Kepada ketika Nabi dari merasakan sesuatu itu, langsung Jibril yang meruqyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah kamu wahai Muhammad. Dari Jibril ini Jibril. Min kulli da'in yu'lika, dari seluruh penyakit yang menyerang Anda. Wa min syarri kulli hasidin wa 'ain, dan dari setiap keburukan yang ditimbulkan oleh orang yang hasad, orang-orang yang dengki, dan orang yang iri. Jadi orang kalau ngirim sesuatu itu bukan karena dia suka. Jadi sumbernya sebenarnya karena dengki. Kalau nggak dengki dia nggak akan ini. Makanya wa min syarri hasidin wa 'ain. Itu pasti. Ya, kalau ada yang jahatin, ya, kalau bahasa kita ada yang ngirim sesuatu, pasti yang ngirim itu karena dengki dan karena ini. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syarri wa min
bisyarri oleh hasil wahyu. Allah dan Allah yang menyembuhkan Anda, Allah yang memulihkan kamu. Kira-kira begitu. Berarti kita juga ya dengan apa? Keluarga kita, ya kita bisa juga melakukan dengan kaum. Jadi ternyata ya, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam